Putri Ayudhya ingin peran cowok agar tahu jiwa cowok sesungguhnya. Anissa Putri Ayudhya. Demikian nama lengkap aktris film yang dikenal dengan nama Putri Ayudhya. Nama wanita kelahiran Jakarta 20 Mei 1988 kini sedang banyak tertulis di sejumlah judul film cerita yang sedang dan akan tayang di bioskop pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022. Di antaranya, film Yowis Band 3, Yowis Band Final, Alang-alang, Menunggu Bunda, dan Preman. Wanita berdarah Jawa ini memulai karirnya dari dunia modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan wajah Femina tahun 2008. Selain itu, ia juga pernah mengikuti kontes kecantikan dan menjadi finalis pada pemilihan Putri Indonesia 2011 perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta II. Masuk ke dunia akting, Putri sudah punya modal awal, yakni kemampuan beraktingnya sejak di kampus UI mendirikan teater Teko bersama sesama mahasiswa. Dari sekian peran yang dilakoninya, telah memberinya pengalaman pribadi dan karakter manusia. Cuma satu yang belum bisa dipahami, yakni corak jiwa para pria sesungguhnya. Karena itu, dia ingin mendapatkan peran sebagai seorang pria. Simak obrolan Vista dengan aktris berkulit hitam manis ini. Ini 1 tahun itu gimana sih? Bener 8 ya? Saya aja nggak ngitung loh. Kayaknya nggak nyampe deh 8. Mungkin kalau ditambah yang kecil-kecil ya, kayak misalnya ada film untuk museum, ada film untuk pendidikan gitu. Jadi memang saya terlibat ke beberapa film yang terkait dengan issues yang lagi naik gitu. Misalnya kayak kemarin ini kita ada saya mau bilang pelecehan di kampus, tapi enggak, saya bukan terlibat yang di situ. Tapi rangkaiannya sama gitu ya. Jadi Kemendikbud RI bikin beberapa film pendek yang terkait dengan hal-hal yang terkait pikiran kritis dan semua yang masuk ke karakter building kita sebagai masyarakat gitu ya. As a human actually sebenarnya. Dan ada salah satu film saya yang di situ. Terus kemudian Preman. Kita bicara juga salah satunya tentang toxic masculinity, atau ada lagi kita ngomongin karena tokoh utamanya Tuli, jadi kita ngajakin teman-teman Tuli juga untuk lebih senang ke bioskop. Nah, mereka juga kemarin sempat datang nonton film Indonesia ya. The biggest issue bukan soal disabilitas, tapi bahwa dengan kita aware soal itu, kami berharap semakin banyak teman-teman yang juga bisa dilibatkan dan kita menyadari bagaimana struggle-nya teman-teman Tuli gitu. Terus banyak film Indonesia yang sekarang udah pakai subtitle bahasa Indonesia sehingga teman-teman Tuli bisa nonton juga gitu. Jadi ini penting banget. Nah, buat saya, keterlibatan saya dalam film-film ini dengan first timer director itu pas banget saja. Ini baru dibuka bioskopnya, jadi geliat untuk nonton bareng lagi tuh muncul gitu. Dan tidak hanya film bioskop, memang kebetulan film-filmnya ada yang ada di TV, ada yang di YouTube. Jadi memang fungsinya sosialisasi juga. Jadi kalau dibilang 8 film, saya pikir nggak 8 ya, nggak semuanya film gitu. Tapi memang adalah beberapa yang syutingnya sudah dari sebelum pandemi. Jadi ada juga film-film yang indie sifatnya gitu, dan semuanya tahu lah ya kalau film indie kan bikinnya kapan, tayangnya bisa kapan gitu. Nah, ini yang terjadi dengan saya sebenarnya. Pas banget aja. Kedepannya apa nih, ada tawaran main film? Belum. Ada, tapi masih dalam proses semuanya. Sehingga sekarang saya mau ikutan euforia di bioskop aja. Tapi senang ya, sudah kembali akan dibuka ya. Seneng banget Pak, karena kita tahu untuk tiket nonton itu uangnya kemudian akan berputar lagi. Kalau bilang kan saya cuma sendirian gitu ke bioskop, apa gunanya gitu. Percayalah, sedikit demi sedikit menjadi bukit itu benar adanya. Dan dalam keadaan pandemi kemarin banyak sekali para pekerja film itu kan ada yang harian, nggak semuanya langsung duitnya gede gitu, digaji berapa gitu kan, nggak gitu juga. Nah, teman-teman pekerja harian ini juga sebenarnya butuh banget bantuan kita. Banyak yang
sulit sekali hidupnya sepanjang pandemi. Mau makan aja sulit gitu karena pekerjaannya terpotong. Nah, dengan adanya demand film dan Anda nonton tidak bajakan, bisa jadi Anda sudah menyelamatkan satu nyawa. Jadi datanglah ke bioskop, nonton lah. Tapi ini ada nggak yang mungkin honor yang tertunda gara-gara film ini, film-filmnya banyak yang tertunda di tayangan bioskop? Honor Mbak Honor, Putri. alhamdulillah sih. Honor yang tertunda juga. Iya, honor yang dibayarin. Iya nih, aku lagi mikir nih, alhamdulillah Lancar semua ya? pernah ada, tapi sekarang udah aman. Sudah diurus pelan-pelan, tapi oke lah. Nggak signifikan sih, kurasa waktu itu ya. Dan kita tetap berupaya dari awal, kita udah tahu, apalagi kalau misalkan film indie gitu kan, udah tahu lah. Yang penting nggak tidak menyalahi perjanjian. Nah, Mbak Putri, semua dalam perjanjian- mendalami sekian karakter itu apa sih? Dalam mendalami Apanya? karakter, proses mendalami karakter itu seperti apa? Kan pikir- berbagai macam karakter iya. yang Mbak Putri lakukan ini kan. Semua karakter pasti mulai dari nol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau kita mulai dari nol, kita nggak akan tahu nyampainya kemana sebenarnya. Hanya ada target, ada bentuk-bentuk yang kita bayangkan gitu. Tapi bagaimanapun, saya percaya bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara utuh. Nah, tokoh atau karakter yang kita mainkan kan seperti itu ya. Jadi ya, menurut saya apapun yang kita lakukan jadinya akan beda-beda sih karakternya. Nggak akan ada satupun manusia yang sama, nggak akan ada tokoh satupun yang sama. Di antara sekian film ada nggak yang merasa kesulitan dalam mendalami karakter? Terus bagaimana Mbak Putri mengatasi? Kayaknya dalam semua film saya punya kesulitannya sendiri, Pak. Itu proses mengatasinya tentunya ngobrol dengan sutradara, harapannya seperti apa, mohon arahannya, dan juga sumber-sumber pengetahuan tentang tokoh yang harus didekati, dan juga melatih kebiasaan-kebiasaan tokoh. Latihan. Saya pikir satu-satunya cara itu aja. Tapi mengenai film atau tema yang dipilih memang concernnya terhadap hal-hal sosial. Maksudnya tadi ada tentang maskulin, ada Ya. tentang feminis, tentang kesetaraan gender juga. Apakah memang concern ke situ nggak? Pada dasarnya saya punya concern terhadap kesetaraan. Oke. Saya percaya banyak hal bermula dari situ. Sehingga kalau kita mulai dari hal yang penting, efeknya kemana-mana ya gitu. Betul. Kayak misalnya saya selalu cari insight dari setiap karakter. Saya percaya karakter-karakter yang saya mainkan membantu saya secara personal. Makanya saya berupaya sekali untuk nomor satu, kenal dulu karakternya, tahu ceritanya dulu, baru kemudian memutuskan mau ambil atau enggak. Tapi mungkin ada yang berkesan atau yang akhirnya merubah mindset seorang Putri Ayudhya nggak? Oh Pemilih. banyak. Ada film-film yang menurut saya betul-betul mengubah saya sebagai manusia, Betul. bukan hanya sebagai aktor profesi saja, tapi kayak misalnya buat saya dulu tokoh film Kafir Kafir, itu ya Bu Sri ya, dan kemudian saya insya Allah akan main lagi menjadi Sri lagi, tapi bukan Sri yang itu, karena judul filmnya Alang-Alang. Itu juga mengubah pandangan saya banyak karena saya main jadi orang di pelabuhan. Saya nggak dekat dengan dunia pelabuhan, jadi ketika saya mainin itu saya jadi tahu bagaimana keadaan di sana kurang lebihnya gitu. Kemudian Yowis Band tentunya kita kembali ke akar ya. Saya orang Jawa tapi besar di Jakarta. Tapi kemudian ketika bahasa kita berubah, pola pikir kita juga berubah. Kemudian masuk ke dalam komedi, bertemu dengan teman-teman komedian gitu, yang transform menjadi aktor juga gitu. Buat saya ini pembelajaran yang luar biasa ya. Itu kemudian film mudik juga is a soul journey. Saya merasa punya perjalanan batin gitu di film itu. Saya pulang ke diri saya sendiri. Selama ini saya nyari kemana-mana, berpikir banyak hal, maybe a bit pretentious, maybe, tapi mudik tuh membuat saya banyak lihat ke dalam diri saya sendiri gitu. Lupa nanyain apa yang betul-betul saya butuhkan. Banyak karakter yang menurut saya menyelamatkan saya as a human. Selama ini peran apa yang masih belum tercapai atau masih dicita-citakan? Saat ini apa saja? Saya berharap dapat peran yang impactful, yang bisa selalu menginspirasi orang lain ya, in a good way.
Itu harapan saya semoga saya amanah, itu aja. Saya nggak tahu kalau mau dikasih peran apa lagi. Saya belum kepikiran kalau pengennya apa. Tapi obsesi saya ada nggak obsesi gitu pengen gue dapet peran? kalau sekarang ditanya saya belum kepikiran. Belum kepikiran. Jadi cowok supaya saya paham mungkin pikiran cowok apa ya. Jadi mungkin ada karena apa nih? Ada something wrong dengan cowok? Enggak juga Oh, sih. enggak juga. Saya pengen tahu aja. Karena buat saya acting kan selalu ngajarin kita untuk empati ya. Dan saya merasa setiap kali saya menjadi peran, saya jadi punya empati yang lebih terhadap tokoh-tokoh yang saya mainkan, yang secara nyatanya ada dalam kehidupan gitu. Saya ingin lebih paham sama orang lain aja. Saya merasa kadang-kadang saya nggak peka soalnya. Kurang sensitif gitu ya. Mbak, kalau dilihat perbandingan keinginan, kekurangan dan kelebihan film Indonesia dibandingkan film Amerika lah katakan mudahnya, itu apa kira-kira Mbak? Secara desain produksi kita belum konsisten karena kan banyak sekali pekerja filmnya. Dan banyak pekerja film yang tidak dari sekolah film kan jadinya sekarang. Nah, saya pikir konsistensi, penyamarataan apa ya, kita punya standar, buat saya penting untuk standar film kita semakin naik setiap kali gitu. Kita udah ketemu film-film yang bagus di akhir tahun ini. Kayaknya semua film bagus tayang di akhir tahun, jadi saya agak deg-degan juga. Ada seru banget. Saya nonton seperti Dendam, saya nonton Juni, Penyalin saya belum nonton, Cinta 1, 2, 3 saya belum nonton. Film-film daerah banyak sekali yang menarik. Nah, menurut saya semua hal ini perlu dijajaki dan peningkatan kualitas film Indonesia perlu terus dilakukan. Dan penyamaan akses ya, semoga semakin banyak akses terhadap rekan-rekan di daerah yang memang punya passion yang besar terhadap film. Menurut saya itu yang kurang, akses terhadap teman-teman di daerah, yang saya pikir bisa dicapai bersama-sama ya. Sekarang juga sudah banyak film daerah yang mulai dibuat. Tadi lihat trailernya juga seru, Ambona ya, seru banget. Terus banyak film Makassar semakin berkembang, Pekalongan udah ada filmmakernya gitu. Yois Band juga kan termasuk. Yois Band dari Malang, kemudian dari Jakarta semua ikutan. Jadi nggak harus takut sama, kalau kita di daerah kan kita nggak punya aksesnya. Siapkanlah diri kita supaya kalau kesempatannya datang nanti kita tetap bisa menjawab kesempatan itu. Harapannya semoga semua filmmaker di Indonesia tetap semangat mengejar harapannya, mimpinya, dan kita bisa bikin film sebagai media komunikasi yang konstruktif untuk cerminan masyarakat kita juga. Mbak Putri, sedikit informasi mengenai background pendidikan di bidang acting ada? Workshop, tapi backgroundku bukan S1 S2, bukan film. Formalnya apa? Saya S1 Psikologi UI, S2-nya MM Atmajaya Jakarta. Oke, tapi masih menerjuni bidang itu? Psikologi. Psikologi selama ada manusia, psikologi ada terus. Kemudian kalau Nggak, untuk saya MM saya marketing. marketing, jadi saya masih tentu marketing butuh banget. Dan saya ada yayasan Money Bling Film Workshop. Dalam yayasan ini saya memang ada manajemen talentnya, terus saya jadi head of acting lab, dan dalam proses itu saya pikir semua ilmu yang saya pelajari dibutuhkan. Oke. Dan saya punya concern sendiri sama kesehatan mental, jadinya sama mental health betul. Jadi buat saya semua yang dilalui ternyata kepake sekarang, baru kerasa begitu di dunia kerja.